Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Yunizar dari kelas Informatika B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas membuat switch case, menghitung luas dan keliling bangun datar. Yang pertama-tama, apa itu switch case? Switch case adalah berfungsi untuk membuat suatu menu pada sebuah bahasa pemrograman, atau bisa juga disebut pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Lalu terdapat include IOStream. Di sini include IOStream berfungsi untuk memasukkan file yang memungkinkan kita untuk mengakses fitur tambahan dalam bahasa C++. Lalu terdapat include Windows Data. Di sini berfungsi untuk menampilkan perintah antara lain seperti endl, count, ada cin. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada using namespace std. Lanjut ada integer main. Fungsi dari main ini yaitu jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Next kita ada int atau integer field. Di sini ada sejumlah variabel, ada p, l, a, t, b, c, s, ra, yaitu luas keliling. Lalu ada double diagonal, ada diagonal 1, diagonal 2, sisi 1, dan sisi 2. Lalu terdapat konstanta double V sama dengan 3.14. Ini adalah rumus lingkaran. Lalu ada cout, program switch case. Ya, di sini kita terdapat sistem CLS. Lalu kita ketik cout, menghitung luas bidang datar. Di sini terdapat beberapa bidang datar, yaitu yang pertama ada persegi, persegi panjang, lingkaran, trapesium, jajar genjang, segitiga, layang-layang, belah ketupat. Lalu kita masukkan, silahkan pilih dari beberapa bangun datar tersebut. Lalu kita ketik cin, field, terdapat switch field. Nah, di sini ada case 1. Lalu kita ketik sistem CLS, cout menghitung luas dan keliling persegi. Yang pertama persegi, endl. Cout masukkan sisi pertama. Nah, ini rumusnya, rumus luas dari persegi. Ada cin, s. Cout masukkan sisi kedua, s di sini yaitu variabel dari sisi. Lalu kita menghitung luas bangun datar persegi. Luasnya yaitu sisi dikali sisi. Rumus kelilingnya yaitu 4 dikali s. S di sini yaitu sisi. Lalu ada cout luas persegi, luas, cout keliling persegi, kelilingnya. Nah, di sini terdapat break. Break ini berfungsi sebagai pernyataan pengalihan kondisi dan dengan pernyataan do dalam sebuah switch pernyataan yang menyebabkan program menjalankan pernyataan berikutnya di luar switch pernyataan. Lalu terdapat case 2. Di sini menghitung luas dan keliling persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu P kali L, yaitu panjang dikali lebar. Kelilingnya 2 dikali dalam kurung P ditambah L. P di sini panjang, L di sini lebar. Lalu luas, kita ketik cout luas persegi panjang, menghitung luas. Lalu kita ketik keliling persegi panjang.
Yang ketiga, case ketiga, kita menghitung luas lingkaran. Lalu kita masukkan panjang jari-jari lingkaran. C-in. Nah, di sini ada variabel R. R di sini yaitu jari-jari luas. Rumus lingkaran yaitu pi dikali R jari-jari dikali R jari-jari. Kelilingnya 2 dikali pi kali R. Lalu kita tulis luas lingkaran, luas, dan kelilingnya. Case keempat, kita menghitung luas dan keliling trapesium. Lalu kita ketikkan masukkan tinggi trapesium yang divariabelkan T. Nah, di sini ada sisi, masukkan sisi sejajar A. Lalu kita masukkan sisi sejajar B. Rumus luasnya 0,5 dikali A plus B dikali T. Kelilingnya A ditambah B. Lalu kita tulis luas trapesium, luasnya. Lalu ada keliling trapesium. Case kelima, kita akan menghitung luas dan keliling jajar genjang. Lalu masukkan alas jajar genjang. Nah, ini variabelnya. Dan terdapat tinggi jajar genjang, variabelnya T. Lalu masukkan panjang sisi A dan panjang sisi B. Rumus dari luas jajar genjang yaitu A kali T. A di sini sebagai alas dan T di sini sebagai tinggi. Rumus kelilingnya 2 dikali A plus B. A di sini yaitu sisi A dan B yaitu sisi B. Lalu kita ketik luas jajar genjang, luasnya, dan keliling jajar genjang. Nah, di case ke-6 ini kita akan menghitung luas dan keliling segitiga. Masukkan alas segitiga, variabelnya A, dan masukkan tinggi segitiga, variabelnya T. Panjang sisi A, terdapat panjang sisi B dan panjang sisi C. Rumus luas dari segitiga ini 0,5 dikali alas, nah ini alas, dikali tinggi. Kelilingnya sama dengan A plus B plus C. Jadi hitungnya di sini A itu sisi. Terdapat sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, di case ketujuh kita akan menghitung luas dan keliling layang-layang. Lalu kita ketik C out, masukkan panjang diagonal 1. Nah, ini variabelnya. Ada masukkan panjang diagonal 2. Lalu kita ketik masukkan panjang sisi 1 dan masukkan panjang sisi 2. Rumus dari luas dan keliling layang. Rumus luasnya 0,5 dikali diagonal 1. Nah, ini dikali diagonal 2. Dan kelilingnya yaitu 2 dikali sisi 1 plus sisi 2. Nah, di sini yang terakhir kita akan menghitung luas dan keliling belah ketupat. Nah, rumus dan luas belah ketupat sama seperti mirip-mirip seperti rumus menghitung luas dan keliling layang-layang. Rumusnya 0,5 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, kelilingnya seperti persegi 4 dikali sisi. Kita akan mencoba menjalankan. Tunggu. Nah, di sini kita akan memilih persegi. Nah, di sini terdapat masukan sisi pertama. Nah, di sini kita coba angka 10. Sisi keduanya sama 10. Nah, di sini akan otomatis muncul luas perseginya sama dengan 100. Soalnya kan rumus persegi itu sisi kali sisi. Nah, 10 kali 10 sama dengan 100.
kelilingnya 4 dikali sisi. Jawabannya 40. Next, di sini kita akan menghitung luas dan keliling persegi panjang. Kita pilih nomor 2. Kita masukkan panjang persegi panjang, misalkan 15 panjangnya. Lebarnya 10. Nah, maka akan otomatis muncul 150 karena rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Kelilingnya 2 dikali P ditambah L. Next, kita akan menghitung rumus dan keliling lingkaran. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung rumus luas keliling dan luas dari lingkaran. Kita pilih nomor 3. Misalkan jari-jarinya 5. Maka otomatis akan muncul luas lingkarannya sama dengan 78 dan kelilingnya sama dengan 31. Next, kita akan menghitung rumus luas dan keliling trapesium. Kita pilih nomor 4. Masukkan tinggi dari trapesium tersebut. Misalkan tingginya 7. Sisinya 4. Sisi B-nya sama 4. Nah, luas trapesium tersebut yaitu 28. Kelilingnya 8. Lalu kita akan menghitung luas dan keliling dari jajar genjang. Kita pilih nomor 5. Alasnya misalkan 8. Tingginya 12. Sisi A-nya 4. Sisi B-nya 4. Nah, maka akan muncul otomatis luasnya 96, kelilingnya 16. Next, di sini kita akan menghitung luas dan keliling segitiga. Kita pilih nomor 6. Alasnya misalkan 7. Tingginya 9. Sisi A-nya 5. Sisi B-nya 5. Sisinya juga 5. Nah, maka akan otomatis muncul menghitung luas segitiganya 31, kelilingnya 15. Selanjutnya, kita akan menghitung luas dan keliling dari layang-layang. Kita pilih nomor 7. Misalkan panjang diagonal satunya 6. Diagonal keduanya sama 6. Panjang sisinya 7 deh. Sisi 2-nya 7. Maka sistem akan menghitung dari luas layang-layang tersebut yaitu 18 dan kelilingnya 28. Yang terakhir, kita akan menghitung luas dan keliling belah ketupat. Kita pilih nomor 8. Panjang diagonal satunya 10. Diagonal 2-nya 10. Sisi belah ketupatnya 5. Nah, di sini langsung muncul luasnya 50. Kelilingnya 20. Ya, segitu saja yang
dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.